Sekarang kira-kira yang pahalanya banyak saat dikerjakan, yang kalau itu didapatkan dosa-dosa banyak dihapuskan. Jadi kalau yang tadi biasa ngapus satu ini langsung begitu dikerjakan, wah 1000 pahala datang, 1000 dosa gugur. Apa saja amalan itu? Kita mulai. Saya tuh suka merenung gitu, bertafakur, lihat-lihat ayat, ya Allah, Nabi Adam kesalahan dikit, keluar dari surga. Ini saya dosa banyak, pengen masuk. Gimana caranya? Maka kita harus mencari amalan yang sekiranya dengan amalan itu akan cepat menggugurkan dosa-dosa kita. Karena yang paling bahaya adalah kita tidak mengerti berapa banyak dosa sudah dikumpulkan. Contoh, ini dosa mata aja di hari ini udah berapa banyak? Saya tanya pada antum, apa fungsi mata? Tuh, sudah salah. Mata bukan melihat, kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Elang melihat. Bahkan mata elang sering saya katakan lebih tajam dibanding mata kita. Elang tuh naik sampai ke atas tinggi lewatin gunung. Anak ayam kelihatan. Antum naik pesawat sampai ke atas, anak sendiri gak kelihatan. Gak percaya, besok silahkan cek aja naik. Tapi persoalannya mata kita dihisap, mata elang enggak. Buka Quran surah ke-17 ayat 36. Paling kanan sebelah bawah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati kata Allah, jangan mengikuti sesuatu yang belum kita tahu, karena semua unsur sumber pengetahuan akan ditanya. Telinga akan ditanya, mata akan ditanya. Maaf, hati kita, pikiran kita akan ditanya. Karena ternyata, maaf, banyak dosa dikumpulkan lewat sumber-sumber informasi ini. Mata kata Allah, laki-laki, Quran surah 24 ayat 30, perempuan ayat 31. Katakan pada laki-laki yang beriman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, mata kalian hanya boleh dipakai untuk yang baik-baik saja. Yang tidak baik, palingkan. Kalau Allah nggak suka, kata Allah, palingkan. Berarti kalau Anda melihat sesuatu yang tidak disukai Allah, tercatat dosa di situ. Sekarang coba perhatikan. Berapa banyak dalam kehidupan baru bangun dah salah lihat. Astagfirullah. Bangun, lihat handphone. Begitu dibuka, cek status WhatsApp. Begitu yang dilihat siapa? Profil istri orang. Ada muncul gambar iklan, gambar-gambar yang buruk, konten yang tidak bagus. Berapa kali antum melihat status di media sosial dengan gambar-gambar yang tidak baik? Hari ini aja udah berapa kali tuh? Itu baru mata. Itu baru mata. Dan yang paling celaka gambar itu kadang-kadang antum simpan di handphone, dimasukkan ke saku, dibawa sholat. Coba ketika antum sholat tuh, bawa handphone antum, terkumpul berapa banyak yang kotor di situ? Gambar-gambar yang tidak bagus, konten yang buruk dimasukin. Saat yang bersamaan, enak aja antum minta kepada Allah. Rabbighfirli, warhamni, wajiburni, warfani, warzukni. Gimana Allah memberikan rezeki kepada antum, sedangkan antum datang dengan kotoran. Antum mau menghadap orang penting di dunia, datang ke tempatnya sepatu kotor, baju kotor, nginjak karpet rumahnya, sengaja lagi. Apa antum diberi? Kalla. Belum masuk dah disuruh keluar. Antum datang menghadap kepada Allah dengan kotoran melekat di dalam diri, bahkan dimasukin ke sakunya, minta, ya Allah sayangi saya. Bagaimana aku bisa menyayangimu kalau kamu datang dengan maksiat yang berlumur dan tidak kamu keluarkan dari dalam dirimu? Pikiran. Tadi aja tuh sebelum taklim dimulai, berapa kali prasangkanya keliru. Ini ustadznya mana sih ya? Ini panitia bagaimana sih? Sudah datang jam 5 sampai sekarang belum ada ustadznya. Ayo. Itu baru pikiran. Ini terakumulasi itu dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Lisan. Saya tidak Ustaz, tidak seperti itu. Bagus. Tidak seperti orang itu tuh. Dari tadi begitu aja Ustaz, itu sama. Jadi Anda bayangkan semua unsur tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki berapa banyak yang berbuat maksiat. Maka terakumulasilah dosa itu. Kadang-kadang lebih banyak daripada amal solehnya. Banyak. Seperti tangan tadi diangkat. Pertanyaan saya, di sini inti bahasan kita. Bagaimana kita menggugurkan dosa-dosa ini, sementara kita paham waktu kita terbatas, ini akan kita tinggalkan nih. Saya mohon ya tolong jangan banyak mainnya, tolong jangan banyak main. Demi Allah saya katakan, ada banyak yang tampak. Ada yang digulung ombak, sebabnya macam-macam, gak ada ombak pun meninggal juga. Ada yang kena gempa, dipertontonkan di hadapan kita untuk memberikan tanda, hari ini mereka, besok kamu. Hari ini kita antarkan orang lain ke alam kubur, besok Anda akan diantarkan untuk masuk ke penginapan berikutnya. Maka mohon maaf, jangan banyak bercanda di sini. Ada alam setelahnya. Nah persoalannya, yang di sini nggak dibawa, ini yang kita bawa nih, cuman 2. Kalau nggak bawa pahala, bawa dosa. Maka sebelum kita pindah ke sini, gugurkan dulu. Karena kalau sudah pindah ke sini, tidak ada kesempatan yang kedua untuk menggugurkan ini yang telah banyak terkumpul saat di dunia. Nah, karena waktu kita terbatas,
Kita tidak tahu kapan akan pulang. Mungkin yang merasa sekarang hidup untuk berkepanjangan, tiba-tiba pulang dari sini, mungkin pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Ustadz, apakah ada amalan yang sifatnya cepat, singkat, tapi pahalanya begitu banyak melimpah untuk bisa menutup dosa-dosa yang berlumur yang pernah kami kerjakan? Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi, ini inti bahasa yang akan kita keluarkan, amalan cerdas dengan pahala melimpah untuk menutup dosa-dosa yang kita kerjakan dalam waktu yang cukup singkat. Paham sampai sini? Nah, ini mukadimah kedua, baru kita masuk pada isinya. Saya coba hapus dulu ya. Biar saya aja, biar pas yang hapusnya. Ya. Nah, ini caranya Mas. Nah, ada. Apa-apa, ini biasa. Kedatangan pertama, datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Ya. Kadang dibantuin, salah hapus, kita tulis lagi. Luar biasa. Masya Allah. Baik. Amalan itu banyak. Salat, sedekah, infak, dan amal lainnya. Tapi persoalannya, waktu kita terbatas. Begitu mengerjakan, ada yang wafat. Begitu belum mengerjakan, ada juga yang meninggal. Sekarang kira-kira, yang pahalanya banyak saat dikerjakan, yang kalau itu didapatkan, dosa-dosa banyak dihapuskan. Jadi kalau yang tadi biasa ngapus satu ini langsung, begitu dikerjakan, wah 1000 pahala datang, 1000 dosa gugur. Apa saja amalan itu? Kita mulai. 1. Semua amal kebaikan yang kita kerjakan, yang jadi amal saleh, bernilai hasanah, itu dalam fikih disebut dengan sedekah namanya. Ya, saya kasih konsepnya dulu supaya paham. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu namanya sedekah. Di nama umumnya sedekah. Salat sedekah, zakat sedekah, infak sedekah. Bahkan bahasa Al-Qur'an disebut juga dengan sedekah. Contoh. Zakat ketika disebutkan dalam Al-Qur'an namanya sedekah. Ya, Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambil zakat dari harta mereka, tapi disebutnya dengan sedekah. Ya, dikeluarkan pada 8 golongan, sedekah. Ayat ke-60-nya, innamas sadaqatu lil fuqara. Infak, sedekah. Buka Quran surah kedua, ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan perbuatan yang merusak. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang ria. Jadi infak disebut dengan sedekah. Di semua perbuatan baik kita, salat kah, haji kah, umrah kah, puasa kah, semua namanya sedekah dalam fikih. Nah, sedekah ini kemudian oleh Nabi dibagi kepada 2 bagian. Ya. 1, ada sedekah yang saat dikerjakan itu pahalanya terus ngalir tuh. Terus mengalir. Bahkan dahsyatnya, maaf sekali, orangnya wafat pun tuh pahalanya terus datang sampai dengan kiamat. Di sepanjang di muka bumi ini belum kiamat, maka pahala akan terus datang, ngalir. Dalam bahasa Arab sesuatu yang mengalir disebut dengan jariyah. Maka muncul istilah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ya, maaf, asalnya bukan amal jariyah, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah, bukan istilahnya amal jariyah. Sekarang kalau mau nyebut amal jariyah pun dibenarkan. Cuma kalau di Arab, amal jariyah itu begini nih. Ya, kalau di Arab sekarang, antum jalan, tiba-tiba sedang ada perbaikan, ada lubang. Maka sedang diperbaiki ini ada tulisan kasih papan, afwan amal jariyah, amal jariyah. Maaf, ada pekerjaan jalan mengganggu Anda lewat. Di Arab itu amal jariyah itu pekerjaan sedang berlangsung mengganggu orang lewat. Sekarang begitu. Ya. Makanya kalau ada orang naik ke bis bawa kotak gitu kan, mau minta-minta maaf Pak, amal jariyah, betul, ganggu orang lewat. Ya. Benar secara bahasa tapi secara makna ini yang paling tepat. Yang kedua, ada yang sifatnya sedekah thabitah. Yang pahalanya berhenti di situ, tetap selesai seketika. Thabitah. Jadi begitu Anda kerjakan, dapat pahala sampai situ aja. Begitu selesai pekerjaan, selesai pahalanya. Thabitah, tetap selesai di situ. Maka kalau kita ingin cerdas, kata para ulama, semua dosa-dosa kita ingin dihapuskan, ditutup.
dihapus, hapus. Maka Anda mesti keluarkan apa saja jenis-jenis sedekah jariyah itu. Supaya ketika selesai kita kerjakan, pahalanya tetap mengalir untuk menutup dosa-dosa kita. Maka kita akan fokus kepada amalan-amalan yang ini, yang saat dikerjakan, pahalanya terus mengalir. Tapi jangan lupa, hati-hati, yang ini pun dibagi dua lagi. Awas, pelan-pelan. Jadi kita sepakati, kita ambil yang ini satu, untuk malam ini. Yang kedua, yang ini pun dibagi dua lagi. Ada amalan sedekah tsabita saat dikerjakan pahalanya datang saat itu. Tapi yang paling menarik, ada nilainya kecil, ada nilainya besar, banyak. Kalau dikerjakan ada yang nilainya cuma 10 aja. Tapi ketika Anda kerjakan yang kedua ini, ada yang 700, ada yang 70.000, ada yang 700.000 sekali dikerjakan. Sekarang kita akan keluarkan amalan apa saja yang saat dikerjakan itu pahalanya melewati batas yang standar ini. Jadi saat dikerjakan bukan 10 poinnya, tapi lebih daripada 10. Amalan apa saja itu pada sedekah tsabita dan amalan apa saja yang jariyah yang kita bisa keluarkan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Sepakat sampai sini? Baik. 1. Kita langsung ke poinnya. Untuk yang sedekah tsabita, amalan standar yang tetap. Yang biasa-biasa, contoh, misal, sholat, begitu dikerjakan sekali, dapat 10. Selesai sholatnya, selesai pahalanya. Jelas? Tapi beda ketika antum mengerjakan sholat berjamaah. Ya. Dia tsabita, tapi pahalanya berlipat. Tsabita, tapi pahalanya berlipat. Baik, saya mau tanya pada antum, sholat sendirian 10, sholat berjamaah berapa? 27. Maka kalau Anda ada ajakan berjamaah, sekalipun misalnya di tempat itu tidak ditemukan masjid, sedang di kantor, ada teman misalnya, alih-alih Anda sholat sendirian dan tidak bisa menemukan masjid, kenapa nggak ajak teman Anda untuk berjamaah? Walaupun cuma 2 orang. Beda pahalanya teman-teman sekalian sampai 17. Yang satu 10, yang satu 27. Karena sholat berjamaah itu hadisnya dibagi 2. Ada hadis yang mengajak ke masjid, ada hadis yang masjidnya nggak ada, cuman bisa berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bisa bin wa isyrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sendirian. 27 jamaah di sana sifatnya umum. Kalau ada di masjid, usahakan ke masjid. Kalau nggak bisa ke masjid karena alasan syar'i, maka yang penting jamaah. Saya suka bingung nih, ini kan di rumah kamar banyak. Tempat luas. Kenapa kok bisa di rumah ada 5 orang? Ini ada istri, ada suami, anaknya 2, asisten rumah tangga 1. Kok bisa ini sholat di kamar yang ini sholat di kamar yang ini sholat di ruangan yang ini? Kenapa di rumah itu nggak kumpul satu tempat berjamaah? Pahalanya 27. Satu kedua, 500 tahun. 2 ketiga, 500 tahun. Jadi kalau antum sedang lupa-lupa tuh, ingat-ingat dosa. Daripada milih sendirian cuma 10, berapa dosanya pada saat itu? Boleh jadi pahala sholat antum 10, tapi dosanya pada hari itu 20. Tuh. Bagaimana cara nutupnya? Maka biasakan naikkan. Jamaah. 1, sholat berjamaah. Karena itu panggilan-panggilan sholat dalam Al-Quran seringkali menggunakan bentuk jamaah. Silahkan cek. Panggilan sholat pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimun, tunaikan dengan orang banyak, bentuk jamak. Mereka tunaikan dengan orang banyak, kerjakan dengan banyak orang. Makanya kalau bisa berjamaah, kenapa mesti sendirian? Jelas sampai sini? Kalau antum ke masjid itu lebih banyak lagi. Tadi sudah saya jelaskan, datangnya dapat 25, masuk masjidnya, i'tikafnya, macam-macamnya. Makanya kalau sudah ada panggilan jamaah untuk ke masjid dan antum bisa mengerjakannya, demi Allah saya katakan, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. 1. 2. Saya sebutkan yang banyak saja supaya agak cepat. 2. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amalan kelihatannya sederhana, tapi pahalanya begitu berlimpah. Insya Allah. Tahan sebentar. Tadi kalau sholat sendirian, berapa pahalanya? 10 sholat. Baca Quran, bukan sekali baca, 1 hurufnya 10. 1 huruf. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Perhatikan kalimatnya.
Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan padanannya 10 kebaikan. Nanti saya tuliskan rumusnya nih. Lihat baik-baik, ini enggak sembarangan dia, ini enggak sembarangan. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan tulisan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Alif lam mim dibaca satu huruf, bukan. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi setiap alifnya 10, lam 10, mim 10, walikuli harfin asyru hasanat. Dan setiap antum bacakan satu hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, dapat berapa? Belum tentu. Belum tentu. Lihat sini, saya tunjukkan cara bacanya. Sebagian kita mengira itu kecil, tapi menurut Allah itu luar biasa. Perhatikan baik-baik. Lihat sini. Tahan. 1, 2, 3. Baca. Alif lam mim. Baca lagi, Pak. Bagus. Ada lagi yang bisa dengan tajwidnya yang lebih bagus? Siapa lagi? Boleh, silakan angkat tangan. Baik sekali. Ada yang lain? Ya. Bagus. Dikit lagi. Ada yang lain? Satu lagi. Masya Allah. Bagus sekali. Cuman sayang ini bukan alif lam mim, ini alam. Alam nasyrah laka sadrak. Saya mau katakan, kalau Quran ini seperti tuduhan orientalis dan orang-orang menuduh Quran buatan Nabi Muhammad, padahal dulu tidak ada harakatnya, maka semua kalimat ini yang tertulis begitu akan dibaca sama. Tapi Masya Allah, yang satu alif lam mim, yang satu dibaca alam. Alam nasyrah laka sadrak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi tiga-tiganya memiliki kesamaan dalam bentuk tulisan. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Kata Nabi, lihat. Jangan katakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Walikuli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, ada berapa huruf? Kalau hitungan kita biasa, maka kita akan lihat 1, 2, 3. Tapi kalau antum belajar ilmu arud itu diantaranya ilmu salah satu ya, untuk bisa menuliskan apa yang diucapkan, bukan apa yang tertuliskan lewat simbol. Dan itulah teman-teman sekalian menjadi ukuran banyaknya pahala yang kita dapatkan. Tahan. Di ilmu bahasa Arab ada 4 cabang ilmu. 1 nahwu, 2 sharaf, 3 balaghah, 4 arud. Ini yang utama. Arud dibagi ke 16 cabang lagi, namanya bahar. Ada bahar tawil, ada rajaz, ada madid, ya dan seterusnya. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ilun mafa'ilun, fa'ilun mafa'ilu. Rajas, mustafilun, 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 mustafilun. Alfiyah itu Ibnu Malik, rumusnya rajas. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim, wasmun mafi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jardi wat tanwini wan nida wa al, mustadin lil ismi tamyizun hasal, bita fa'alti atat wa ya if'alli, wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Itu rumusnya rajas. Tapi jangan antum heran, banyak orang mendalami kaidah ini untuk membuat puisi Arab. Lupa kalau ilmu ini bisa digunakan untuk membaca hadis-hadis Nabi. Dalam ilmu arud, jangan antum menghitung apa yang tertulis, tapi hitung bagaimana itu dibaca lewat bunyi yang terdengar. Perhatikan baik-baik. Ini tadi huruf apa? Alif. Maka cara menulisnya begini. Alif. Kata Nabi, alif. Nih. Berapa huruf? Setiap hurufnya 10. Jadi dari sini saja ada 1, 2, 3. Dapat berapa? Belum tentu, karena ini hamzah. Oh. Ha, mim, zal, ta. 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini aja ada berapa? Belum tentu, kan ini ha tuh. Ha, un 3. Anda yang suka menghitung, maka akan mendapatkan pahala sesuai hitungan. Anda yang berniat ikhlas karena Allah, maka Anda akan mendapatkan lebih daripada apa yang Anda hitung. Rumus ini ditemukan di Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Tahan, tahan. Pelan-pelan. Ini rumus adanya di ayat infak. Tapi cara menerapkannya di semua kategori cara kita beramal. Orang kalau berinfak tahunya dapat 700.
Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba. Orang yang infak di jalan Allah seperti menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil. Satu tumbuh jadi 7 tangkai. 1 kali 7, 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkainya ada 700, ada 100 benih. Ada 100 buah lagi. 7 kali 100, 700. Ayatnya suka dipotong sampai sini. Kalau Anda infak sekian, kalikan 700. Lupa, ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan amalan tanpa batas bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau Anda baca Qur'annya hitung-hitungan, ini dosa hari ini berapa nih dikerjakannya? Oh 9, Masya Allah, 9. Cukup 1 huruf aja. Nun. Tutup. 10. Besok dosa berapa? 15. Cukup 2 huruf. Toha. Selesai. Kalau Anda ngitungnya begitu, maka diberikan sesuai hitungan. Tapi kalau Anda tidak pernah berhitung, Allahu Akbar. Anda tidak tahu alif lam mim itu mungkin nilainya 30, mungkin 300, atau bahkan 3 juta, atau lebih daripada itu. Makanya kami sarankan, kalau Anda bisa mendekat kepada Al-Quran, maka tolong agendakan setiap hari. Semua sahabat itu punya agenda, Pak. Antum kenal gak Utsman bin Affan? Oh, situ tidak sana ngangguk. Coba di Semarang kenal Utsman bin Affan. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa, masih bagus. Kemarin saya baru dari Sukabumi, Hubud Dunia. Ada yang kenal Fir'aun. Ini masih untung Utsman. Tuh lihat ya. Utsman itu bukan cuman cerdas dalam urusan bisnis dunia, tapi tijarah akhirat itu luar biasa. Utsman paham, saya di dunia boleh kaya, tapi di akhirat bagaimana status saya? Maka beliau siangnya mengumpulkan harta dunia untuk ibadah, malamnya mengumpulkan pundi-pundi akhirat. Demi Allah saya katakan, Utsman itu di antara sahabat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bersama Abdurrahman bin Auf, bersama Tamim Ad-Dari, yang diikuti kemudian oleh Imam Asy-Syafi'i generasi setelahnya, jauh setelahnya, itu punya amalan kalau malam terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam tahajudnya. Khatam Quran. Kaya, sahabat Nabi, menikahi 2 putri Nabi. 1 meninggal dan menikah lagi, disebut Dzun Nurain. Kayanya luar biasa, asetnya setelah 15 abad sampai sekarang masih ada. Yang hebat, siang-siang jadi orang kaya, malam-malam jadi hamba yang sangat taat dan kaya akhirat. Coba bandingkan dengan kita sekarang. Menantu Nabi, bukan. Kaya, enggak sekaya Utsman. Tuh, status dunia belum sempurna. Status akhirat masih belum maksimal. Ya antum sebetulnya maunya apa? Utsman sholat malam, ngikut Nabi, kaki bengkak. Antum pengen ke surga Firdaus malam, mata bengkak. Ya. Ini nih. Ayo update. Ustadz, tapi kan saya belum lancar. Tambahkan hadisnya, lipatkan nomor hadis 2920. Awas, lihat kalimatnya. Walladzi yatata'ta wa huwa alaihi syaq falahu ajran. Siapa yang memulai menghafal, membaca, siapa yang mulai membaca Al-Quran tidak lancar, terbata-bata bacanya, mengejaknya. Orang baca alif lam mim, dia alif lam mim falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 kali lipat dari orang yang lancar. Orang lancar misal 30, dia 60. Terima kasih ya Allah, kalau begitu besok saya nggak lancar aja bacanya. Oh, bisa. Itu tidak lancar yang direncanakan. Yang lancar diikuti oleh malaikat ma'asyafaratil kirabil barara. Yang belum lancar diapresiasi karena perjuangan kesungguhannya, bacaannya dapat nilai, perjuangannya mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya sarankan, maaf, mulai sekarang antum bikin kurikulum. Nih, 1 tadi, bikin table begini. Nih, saya katakan pada teman-teman juga yang di Bekasi, yang di Jakarta, ya, saya kasih 2 amalan dulu nih. Mulai sekarang antum bikin begini. Tahan ya teman-teman sekalian, nanti saya sampaikan bagaimana seorang Mu'adz, orang Mesir, baru kecil belum balik sudah menyiapkan amalan ini. Punya program. Nih, harinya nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini misalnya harinya apa besok. Amalannya apa? Mulai dengan sholat di sini, jamaah. Ini tadi bacaan Al-Quran. Kalau bisa saya sarankan setiap hari mulai menghafal walaupun cuma 1 ayat. Usahakan menghafal. Demi Allah saya katakan, pahala menghafal Quran lebih banyak daripada baca. Paling minimal 4 kali lipat. Karena itu ayat menghafal disebutkan 4 kali dibandingkan ayat baca. Silahkan cek Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Saya ulangi, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ada? 17,
22, baik. Kemudian 32 dan 40. Kenapa ketawa? Benar kan? 4 ayat 17, ayat 22, kemudian ayat 32 dan 40. 17, 22, 32, 40. Berapa kali disebutkan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, diingat. 4 kali disebutkan. Ya, maka ada yang menyebutkan menghafal Quran itu keutamaannya 4 kali dibandingkan dengan sekadar membaca. Baca. Orang baca itu biasanya cuma sekali. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Sekali. Tapi orang menghafal jangan harap sekali. Dia akan terus mengulang. Dzalikal kitabu la raiba fih la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Pertanyaan saya, berapa banyak pahala didapatkan? Berapa huruf dia bacakan? Makanya kalau antum ingin melipat gandakan pahala dengan banyak, dalam satu hari antum punya agenda. Boleh antum baca, misal target sehari saya baca misal 1 halaman dan hafalkan 1 ayat. Kalau antum sudah punya kebiasaan begitu, demi Allah saya katakan, Allah akan merubah keadaan hidup Anda jadi lebih nyaman. Tidak cukup dengan amin. Baca, hafal. Wah, Masya Allah. Syukur-syukur begitu sedang sholat berjamaah, minta sujud, terus meninggal gitu kan. Wah, itu paling enak. Mau begitu? Di subuh ya. Itu pun kalau tiba ajalnya. Ya, bacaan Quran lebih lebat lagi. Ya, jadi kalau antum bisa seperti itu, nanti bonusnya banyak. Di alam kubur, jasadnya akan utuh. Dan di akhirat diberikan mahkota. Dan yang ketiga diberikan peluang untuk memberikan syafaat dengan izin Allah dengan Qurannya kepada anggota keluarganya. Ahli Quran itu, kalau dia hafal kemudian Qurannya, benar menghafal Qurannya, maka saat di akhirat akan langsung dimuliakan oleh Allah. Dipakaikan jubah kehormatan dan membimbing, menggandeng bapak ibunya yang saleh, yang beriman, beserta pasangannya dan keturunannya untuk dibawa masuk ke surga. Itu ada di Quran surah ke-35 ayat ke-33, ditafsirkan dengan Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dengan awal kalimat yang sama. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada para penghafal Quran masuk surga Aden di Quran surah 35 ayat ke-33. Jadi masuknya dari surga Aden menuju tingkat surga yang paling tinggi. Tertingginya apa? Banyak. Nanti ada dengan para nabi. Ada orang yang sesurga dengan para nabi di Quran surah keempat ayat ke-69. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ada orang-orang yang masuk surga, orang taat kepada Allah dan Rasul. Taat sekali. Saat di surganya semua dengan nabi, sesurga bersama semua nabi. Jadi ada beberapa nabi, ada semua nabi. Kalau beberapa nabi namanya anbiya. Makanya di surah Al-Anbiya, surah ke-21 dikisahkan beberapa nabi. Tapi kalau semua nabi itu nabiyin namanya. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam. Ada semua. InsyaAllah. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azara, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlain, Matusyara, bin Kinan, bin Anbas, bin Tith, bin Adam AS. Kumpul semua. Jauh-jauh Nabi Ibrahim ke kanannya dari Sayyidah Sarah, muncul kemudian Ishak, dari Ishak Yakub, dari Yakub turun Yusuf, dari Yusuf terus sampai dengan ke Musa, ke Daud, ke Sulaiman dan seterusnya, muncul sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa bapaknya Imran menikah dengan Hannah, samping kirinya kemudian ada Zakaria. Terus itu semua nabi antum bisa lihat. Masya Allah. Akhi, antum di mana? Surga A dengan siapa? Depan saya, Masya Allah, ganteng-ganteng Nabi Yusuf. Dulu teman kita lihat sinetron ganteng-ganteng serigala. Ini Nabi. Oh, kita lihat Nabi Yusuf. Oh. Belakang saya Nabi Ibrahim. Depan kiri saya Nabi yang punya tongkat jadi ular. Nabi Musa alaihissalam. Kanan saya Nabi yang sangat saya rindukan. Nabi Muhammad SAW. Penghafal Quran. Dia akan masuk, diberikan mahkota. Tafsirnya di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Begitu dia kemudian akan naik, maka Qurannya berkata, Allahumma halli, ya Allah, tolong hiasi dulu tubuhnya. Bedakan dengan yang bukan ahli Quran. Bedakan.
Yuhallawna fiha min asawir. Demikian ayat Qur'annya. Maka kemudian dia dihiasi dulu. Ada gelang-gelang emas, ada macam-macam, semua tubuhnya indah. Maka Allah firmankan, apa kata Allah? Begitu dikatakan Allahumma halli, maka kata Allah, pakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, ya Allah, berikan pula pada fasilitatornya, kedua orang tuanya, sepanjang mereka beriman, maka dipakaikan di atasnya mahkota yang lebih terang daripada sinar masuk mentari yang ke rumah. Ya Allahumma ya Allah, Allahumma halli, ya Allah tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Begitu dipakai jubah itu, kemudian difirmankan, waqar, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Sekarang kamu masuk ke dalam surga dengan bacaan Quran yang biasa kamu bacakan saat di dunia. Akhir tempat tinggalmu, disitulah ditunjukkan pada akhir bacaan Quranmu. Di begitu dia baca Quran, setiap dia baca masuk surga, naik ke tingkat yang paling tinggi. Dan dahsyatnya saat dia akan masuk surga itu, dia akan menggandeng bapak ibunya, istrinya, keturunannya. Buka Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kalimatnya sama awalnya, jannatu addin yadkhulunaha. Ada orang-orang masuk surga Aden, ketika akan masuk, wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapak ibunya yang saleh. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunannya. Allahu akbar. Di dunia ahli Quran itu kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kabil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Nggak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di 1 bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di 1 malam, malamnya jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di 1 hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi mulia, penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekiranya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin halaqah Quran, di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat itu. Semua akan mulia. Jadi begitu digandeng bapaknya, ibunya, wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, anak-anaknya, cucunya masuk. Begitu masuk diparadakan, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Semua malaikat menyambut mereka di depan pintu surga, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah sabar saat di dunia, menyiapkan bekal untuk pulang. Sabar menghafal Quran. Itulah yang disiapkan oleh Muadz. Anak usia 4 tahun, saat saya berada di Mesir, anak ini masih dini, belum balik. Matanya kata orang buta, tapi hatinya begitu bersih. Dia bilang pada ayahnya, ya abati yuridul Quran. Pak, saya pengen jadi ahli Quran. Saya pengen menghafal. Kata bapaknya, tempatnya jauh, 20 kilo. Kamu ini punya keterbatasan, gak apa-apa, saya pengen menghafal. Dia belum cerita kenapa dia mesti menghafal. Begitu bapaknya melihat tekadnya kuat, maka dari motor sederhananya dimodifikasi. Depannya dashboardnya diperbaiki. Supaya bisa menyimpan catatan Quran, lembaran-lembaran mushaf. Jadi begitu berangkat tidak ingin ada waktu yang sia-sia. Di jalan, beliau kemudian di jalan kadang melihat ke bawah. Bacakan Quran, anaknya dengar. Bacakan Quran, anaknya dengar. Begitu sampai di tempat belajar, dia tinggal mendengarkan syekhnya. Perbaiki, baca lagi. Setoran, pulang. Yang paling menarik, setelah berapa lama, anaknya hafal Quran yang tidak melihat diantar hafal Quran, bapak yang mengantar belum hafal. Tapi yang dahsyat, ingat baik-baik. Berlaku hadis Nabi di sini. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Itulah hikmahnya dalam ilmu hadis. Kenapa setiap anak ketika meriwayatkan hadis, nama anaknya dihilangkan, nama bapaknya disebutkan. Antum pernah dengar Ibnu Abbas? Nama aslinya Abdullah. Kenapa Abdullahnya dicoret? Disebutkan Abbas bapaknya. Ibnu itu anak laki-laki, Abbas bapaknya, anaknya Abbas. Ibnu Umar, nama aslinya Abdullah. Abdullahnya dicoret, disebutkan bapaknya Umar. Kenapa disebutkan nama orang tua, nama anaknya dihilangkan? Para pakar hadis itu luar biasa untuk menunjukkan bahwa amalan anak ini hasil didikan orang tuanya. Yang begitu diamalkan hadis ini, bukan cuma anaknya, bapaknya pun dapat bagiannya. Abbas itu pengusaha, Abbas itu pedagang, sibuk luar biasa, masih sempat mampir ke majelis Nabi. Cuman nggak selamanya bisa di situ karena ada kesibukan berbisnis. Maka beliau menginvestasikan anak bungsunya namanya Abdullah kecil untuk belajar di majelis Nabi. Boleh saya nggak ikutan, tapi anak saya mesti ikut untuk menyampaikan ke keluarga. Maka disimpan di situ. Anaknya masih muda, kecil, dengar, kadang merangkak, kadang main dan seterusnya. Tapi tahukah Anda, begitu Nabi wafat, anak itu usia 13 tahun. Nabi wafat sudah hafal 2000 hadis. Yang mesti Anda tahu, setiap beliau meriwayatkan hadis, dibuang kalimat Abdullahnya, disebutkan Abbasnya.
Karena peran ayahnya yang mendidik dengan baik, maka setiap hadis ini disebutkan Abbas ya dapat, Abdullah kecil dapat. Semuanya dapat. Demikian dengan Quran. Bapaknya mengantar belum hafal, anaknya hafal. Begitu sudah hafal, di sini saya mau sebutkan. Perhatikan baik-baik. Datang reporter Kuwait. Dengar kisahnya. Begitu ditanya, kenapa Anda mau menghafal Quran? Perhatikan jawabannya. Nih, yang mau saya katakan. Saya menghafal Quran untuk mencari bekal bagi saya pulang. Saat saya menghadap kepada Allah sendirian, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya tidak akan ditemani lagi oleh ayah yang mengantarkan saya dalam hafalan. Ibu saya tidak akan menemani, saudara saya tidak akan menemani. Saya akan sendirian bersama Allah. Ini anak masih kecil, mata nggak bisa lihat, belum balik, sudah punya pikiran demikian. Kalimatnya apa selanjutnya? Kata beliau, saya akan katakan di hadapan Allah dengan perasaan gemetar. Ya Rabb, jika memang bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu sampai saat ini, maksudnya surga, maka mohon ya Allah, kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Ya Rabb, jika bekal saya belum cukup sampai saat ini untuk mendapatkan ridhamu, saya telah berhafal Quran ya Allah. Saya telah berusaha menghafal Quran untuk saya bawa sampai dengan saat ini. Kalaupun itu belum cukup mendapatkan ridhamu untuk masuk surga, tolong ya Allah, walaupun saya ke neraka, kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan. Anak buta, mata belum bisa melihat, keadaan demikian, belum balik, dia sudah mencari bekal untuk pulang. Duhai Anda yang katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, pengen bersama Nabi, demi Allah saya katakan, dari 24 jam Allah berikan pada Anda, berapa yang sudah Anda siapkan mencari bekal akhirat? Ayo kumpulin dunia, ayo silakan, silakan, gak ada yang larang. Cuma satu saat, Anda akan lihat siapa yang tertawa, siapa yang tertunduk lesu membawa catatan amalnya. Itu saya sarankan bagi Anda, ayo besok bikin. Nih, sholat mau di mana? Baca Quran mau berapa ayat? Hafalan mau berapa ayat? Mesti beda. Antum lahir belum hafal Quran wajar, masa pulang pun gak ada yang dibawa? Ayo bawalah walaupun cuma satu ayat. Ya, saya satu surat Ustaz, An-Nas, tambah. Ya, jelas? Kalau sudah jelas, amalan ketiga, saya cepat. Tenang ya, katanya pengen sampai subuh. 3, saya cepat. Setelah ini saya ke ujungnya. Kita sebentar lagi berakhir. Ketiga, infak. Infak. Masih ingat teman-teman? Kalau yang standar tadi, berapa pahalanya? 10. Infak paling minimal 700. Infak paling minimal 700. Allahu Akbar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Tadi saya bacakan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang infak di jalan Allah. Infak itu, ini yang perlu saya luruskan. Tidak harus menggunakan uang. Infak itu pemberian bersifat materi. Makanan itu infak, pakaian itu infak, buah-buahan itu infak. Silahkan berbagi, walaupun gak ada uang, bisa kita gunakan dengan yang lain. Cek, kalau antum main ke Eropa, ada rezeki main misalnya, main ke Auckland, ke New Zealand. Ya, di situ ada donation itu bukan cuma dengan uang, food. Kadang mereka kasih dengan makanan. Ada yang nyimpen ciki, kotaknya di situ. Di kotak infak itu, kotak dalamnya ada ciki, ada beras, dan macam-macam. Sampingnya ada yang uang. Cuman mesti dilihat dulu bagaimana bentuk kotaknya. Ya, kalau kotaknya belahan kecil, itu pasti uang. Bukan beras. Oh ini beras nih, dibuka dulu karungnya diginikan. Tidak bukan. Silakan bebas. Ya, dan itu nilainya tinggi. Kadang-kadang antum lupa di majelis ilmu ada snacknya, walaupun cuma kurma dapat 2, bagi 1 dengan teman. Air misalnya tidak harus semua oleh antum. Bagi, begitu antum bagi langsung dituliskan 700 kali lipat paling minimal. Demi Allah saya katakan paling minimal 700 kali lipat. Makanya zaman Nabi, itu ada satu keluarga yang berlomba tuh mendekatkan diri pada infak, walaupun dirinya kekurangan. Agak aneh tuh cara berpikirnya. Ya, jadi kalau dibandingkan manusia sekarang nggak dapat tuh, nggak dapat. Saya mau tanya begini, antum di rumah persediaan, antum punya anak 2. Antum dengan istri, 1 suami, 1 istri, 2 anak. Di rumah ada persediaan makanan untuk 2 anak antum saja. Antum aja nggak makan malam itu, cuma ada anak 2. Untuk mereka, kalau nggak makan, mereka bisa nahan lapar semalaman. Tiba-tiba antum ditawarkan oleh seseorang, ada tamu nih, mau nggak dijamu di rumah? Bisa nggak?
Pertanyaan saya, kalau ada orang yang datang seperti itu ke tempat antum, Mas, ini ada tamu, saya nggak bisa jamu. Bisa nggak antum jamu? Di rumah antum cuman ada makanan untuk anak-anak, antum pun nggak bisa makan. Pertanyaan saya, dijamu nggak teman itu? Kenapa diam? Hai ahli surga. Kenapa diam? Lihat cara berpikirnya. Kalau cara berpikir kita hanya ke makanan saja, maka kita katakan, Ustadz, anak saya aja dapatnya makanan seperti itu, kami pun nggak makan. Bagaimana bisa diberikan pada tamu? Tapi cara berpikir Tolhah dan keluarganya agak beda. Begitu Nabi katakan ada tamu, kita datang langsung angkat tangan. Duluan ngangkat, padahal yang lain banyak yang punya banyak makanan. Tapi cara berpikirnya, kapan lagi saya dapat 700 lebih? Kapan lagi saya dapat diangkat langsung tangannya? Ya Rasulullah saya. Sebelum yang lain ngangkat, angkat tangannya. Maka diantar kemudian ke rumahnya. Sampai di rumah, istrinya dikatakan, duhai sayang, ada titipan Rasulullah. Bahasanya bukan ada tamu, ada titipan Rasulullah. Allahu Akbar. Ada titipan Rasulullah. Maka istrinya langsung membaca, saya paham. Saya bertugas menidurkan anak-anak dulu, tidurkan. Yang suaminya menyiapkan makanan. Begitu sudah jadi kata suaminya kepada tamu tadi, Anda silahkan makan di sini, saya temani dulu istri saya. Gak enak rasanya, meninggalkan sendirian. Begitu temannya makan, dia berpura-pura makan di bilik yang lain. Membunyikan bunyi-bunyi seakan-akan makan. Begitu sudah kenyang, tanpa mukaddimah yang lain langsung pamit. Terima kasih sudah menjamu saya, semoga Allah berikan pahala. Pamit malam itu juga. Begitu selesai pamit, subuh-subuhnya datang menghadap pada Rasulullah pagi-pagi. Apa yang terjadi? Turun ayat Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Walladzina tabawwa'ud dar sampai ke kalimat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Oh, cara berpikirnya. Jadi kalau antum melihat peluang seperti ini, enak teman-teman sekalian, banyak sekali. Tidak harus uang, pakaian, makanan, macam-macam. Jadi kalau antum beli buah tuh, antum beli 5, di rumah ada 3 orang, berarti antum mesti sadar Allah titipkan yang 2 lagi untuk peluang infak antum. Bukan untuk antum habiskan semua. Kok bisa orangnya cuma 3, beli mangga 5. Siapa yang menggerakkan antum untuk beli 5 mangga? Orang cuma 3, berarti yang 2 lagi, itu Allah gerakkan untuk mendapatkan pahala. Ada peluang di situ. Lu kepada siapa ya Rasulullah saya berikan? Kepada siapa ya Allah saya infakkan? Ini yang sering keliru. Kata Allah langsung turun. Fi sabilillah, yang utama itu 5 dulu. 5. Kalau Anda temukan 5 ini, dia peluang infaknya sangat tinggi untuk diberikan. Siapa mereka ini? Ada di Quran surah kedua ayat 215. Paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya pada Muhammad SAW. Ya, awas, apa yang harus kami infakkan? Pada siapa? Maka turun jawaban, kul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak mesti yang paling bagus. Ini kaidah pertama. Awas, ada peringatan di Al-Baqarah ayat 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kamu infakkan pada orang lain yang kamu tidak suka. Melihatnya aja kamu enggak suka, dikasih orang. Antum punya uang 50.000 2, 1, wah masih keras, bagus, luar biasa. Masuk dompet enak dilihat. Yang kedua, wah sudah lecek. Dekil of the kumel. Wah dilihat gak enak. Baunya gak nyaman. Tiba-tiba ada orang lewat. Pak, sedekah Pak. Pertanyaan saya, maaf, mana yang antum berikan? Yang lecek atau yang bagus? Tuh. Ingat, kalau urusan zakat mal, berikan yang bagus. Zakat mal, pilih. Paham? 5 orang ini siapa? 1. Lil walidain, orang tua. Ini orang tua ini gak pernah minta, jarang sekali. Cuman kita yang mesti paham. Kan sama, antum pun suka ngasih isyarat. Mama. Oh mau makan. Makan. Mama. Boneka. Antum setelah dewasa mesti paham. Kadang-kadang orang tua tuh gak minta. Gak pengen nyusahin anaknya. Padahal orang tua udah susah. Melahirkan susah, mengandung juga susah, merawat susah, menyusui susah. Sudah dewasa pun antum masih susahin juga. Kapan antum berbaktinya? Kadang-kadang cuma nanya, nelpon apa kabar. Padahal di rumahnya itu Masya Allah lagi kurang beras. Beras kurang, rezeki belum dibayar. Kirimkan, sebelum diminta kirimkan. Itu begitu antum kirimkan demi Allah saya katakan. Di hadis Al-Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad. Bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih. Tapi ridha Allah turun ke tempat antum pada saat itu. Kalau sudah turun, semua doa yang antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu. Itu rahasianya. Kalau dengan urusan orang tua itu udah gak usah mikir. Begitu mengatakan, nah gini-gini, tenang aja mah. Walaupun gak ada, katakan, insya Allah mah selesai. Insya Allah, berusaha antum. Begitu antum dapatkan seperti orang tua mengusahakan untuk antum dulu, maka pahala dilipat gandakan, ridho turun seketika. Kejar.
Wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat dibagi dua. Ada yang tempatnya jauh tapi hubungannya dekat. Punya saudara sekandung tinggalnya di Palembang, antum di Semarang. Ayo kirimkan. Anak bibi nggak bisa nih pendidikannya. Bantu, antum ada, bantu, nilainya tinggi. Jangan dikira ringan. Nih bagian kedua nanti kalau saya terangkan banyak nih. Tenang aja, kita masih sampai subuh. Bagian kedua. Saya ikutin deh. Antum jual saya beli. Ya, cuman saya beli sampai 9:30. Paham? Ayo akrabin. Yang kedua itu maaf. Golongan kedua akrabin bisa tetangga. Orang yang tidak ada hubungan famili secara mahram cuma tetangga antum. Tapi kalau yang kedua ini, Allahu Akbar, indahnya Al-Quran. Cek oleh antum, silahkan cek. Walaupun beda agama, itu tetap ada peluang infak. Gak ada ketentuan ini kecuali di Quran. Gak ada aturan ini kecuali di hadis. Buka Quran surah ke-31 ayat 15 paling kiri sebelah atas. Ada anak muslim, orang tua belum Islam, belum dapat hidayah. Kata Allah, urusan untuk ibadah pisahkan. Orang tua jangan paksa, doakan dia, silahkan dakwahi. Tapi urusan dunia, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Urusan ibadah masing-masing, kalau diajak-ajak enggak usah ditaati, tolak dengan cara yang lembut. Lembut. Tapi kalau urusan dunia, bagi. Antum muslim, orang tua belum Islam, antum punya kelebihan. Uang agak banyak, melimpah, makanan ada, bagi. Kata Allah, jangan lihat kemudian kepercayaannya karena dia belum muslim. Bagi. Indah teman-teman sekalian. Dan itu ada pahalanya. Begitu antum berikan, masuk yang halal. Begitu halal masuk kan haram keluar. Kan cara berpikirnya begitu. Halal masuk, yang haram keluar. Begitu keluar, sekat di hatinya terbuka. Karena yang haram itu saat masuk di hadis Muslim, haram masuk naktah sauda, noda hitam. Noda menutup. Kalau masuk jadi daging dia, antum misal, iyadzubillah bukan antum, ada orang lain konsumsi yang haram. Yang haram masuk ke dalam mulutnya, masuk ke tubuhnya, beredar dengan darah. Jadi daging, masuk ke telinga, Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim naqra, waqra, di telinganya ada sumbatan. Maka yang haram cepat kedengaran, yang halal susah. Masjid dekat, suaranya dekat, Allahu Akbar, susah. Tapi konser yang macam-macam, yang joget, yang ini, yang itu, nyampe tuh konser di Jakarta, dari Semarang tembus ke sana. Wa ada absarihim ghishawa, masuk ke mata jadi penghalang, nutup. Quran surah kedua ayat ke-7. Gak kelihatan. Orang ke masjid itu bukan gak kelihatan, nampak, cuman gak ada dorongan. Akhi, ayo ke masjid. Ya, alhamdulillah, nanti. Padahal yang besar lewat, kecil lewat. Yang paling aneh itu begini, kok bisa antum lewat depan masjid padahal bisa lewat jalan lain? Kenapa Allah antarkan sampai lewat depan masjid? Jadi kalau sudah Allah antarkan ke tempat-tempat yang baik, belum ingat Allah juga, antum mesti diantarkan kemana lagi? Tuh. Kok bisa antum lewat dengar adzan, padahal bisa antum lewat jalan lain, gak kedengaran adzan. Kenapa kemudian yang dengar antum? Kok bisa lewat jalan itu kelihatan mata, padahal bisa ada jalan lain. Kok bisa ngelihat? Kalau Allah sudah berkehendak kebaikan, antum masih belum bisa membacanya, masih ditanya. Itu pasti ada maksiat masuk. Caranya keluarkan. Kalau yang haram masuk, masukkan yang halal. Maka yang haram akan dihancurkan. Hancur. Kemudian muncul yang halalnya. Kalau halal sudah masuk, maka hati itu akan mudah untuk mendekat kepada Allah. Doakan. Demikian tetangga kita. Jangan dikira tetangga antum yang muslim saja. Mungkin kita ada non muslim samping kita. Mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha. Dalam hubungan keduniaan indah. Silahkan berbagi. Apa antum gak pernah dengar hadis Nabi? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah dia walaupun cuma kuahnya. Tapi maksudnya bukan daging yang antum makan, kuahnya antum bagi. Bukan. Tidak. Maksud hadis itu walaupun cuma masak kuah, bagi juga supaya dia tidak negative thinking, tidak salah paham. Antum gak ada ayam, adanya singkong, cuman dimasak bumbu opor. Bumbunya opor, tapi dagingnya singkong. Dimasak gak antum bagi, tetangga bilang, oh masak opor enak nih, padahal singkong. Dibagi walaupun cuma kuahnya. Tapi pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga anda muslim saja? Tidak. Never. Walaupun dia non muslim, masak. Bagikan sebelum dia menghirup baunya, ketuk pintunya. Begitu diketuk dia keluar. Ada apa Pak? Ini ada makanan, walaupun sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak baik sekali, terima kasih. Bukan baik, Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Dan saat itulah kalimat Allah mengalir di hati yang paling bening, menghunjam ke jiwanya. Masuk jadi hidayah. Masya Allah, besok-besok dia ketuk pintu kan, Assalamualaikum. Udah minta Assalamualaikum tuh. Sebelumnya tidak.
Begitu dibuka sambil mengembalikan yang kemarin, ya panci yang kemarin dikembalikan. Pak, ini apakah Allah sudah memerintahkan berbagi lagi hari ini? Oh, lumayan. Nggak ada aturan kalau bukan non muslim jangan bagi. Nggak ada, indah dalam Islam itu. Jadi walaupun Anda kasih ke yang non muslim, pahala dituliskan. Jadi jangan pilih-pilih kalau urusan dunia. Anda masak, ini samping Islam, sampingnya lagi Kristen, sampingnya lagi kemudian muslim, non muslim. Bagi yang muslimnya, yang non muslim tidak. Begitu dia ngelihat kelewatan dipanggil Anda. Pak, kayaknya enak makanannya ya. Memang enak Bu, cuman sayang ibu kafir. Oh, nggak begitu. Nggak ada. Jadi bagi teman-teman, silahkan. Dan pahalanya ada, indah. Cuman di kita tuh, coba lihat aturan antum bang aja deh. Kita fikirnya kumpulin lagi. Bab tumbuhan, sekarang kan lagi musim rambutan ya. Rambutan. Tuh, antum di pekarangan ada rambutan, tumbuh. Pohon rambutan, pekarangan antum. Cuman sayang buahnya ke tetangga antum. Terus ke sini. Maka dalam kaidah fikih disebutkan hakun mushtarak. Ini hak bersama antara antum dengan tetangga. Kenapa? Karena antum keluar rumah kelihatan cuman pohonnya. Dia keluar rumah kelihatan buahnya. Dan yang paling menarik, dia udah lihat buah, daunnya jatuh ke bawah. Dan kadang buah jatuh ke sini, membuat dia kesulitan. Awas, jangan sampai dia cuma ketiban sampahnya saja, antum kedapatan buahnya. Naik ke pohon rambutan, nggak boleh. Apa yang harus antum lakukan? Datangi dia, ketuk rumahnya. Sampaikan, Pak, maaf saya cuma mau ngasih tahu, itu ada pohon rambutan. Iya, saya juga tahu, punya bapak kan? Bukan, itu memang pohon saya. Cuma buahnya merambat ke tempat bapak. Terus, itu hak kita bersama. Bapak nggak usah minta. Begitu inginkan, ambil aja. Silahkan dapatkan. Aturan dari mana itu? Ini Rasul saya yang mengajari. Nabi Muhammad SAW. Bapak keluar, lihat buahnya. Saya keluar cuma lihat pohonnya. Kalau bapak pengen, ambil aja. Wah, hebatnya Islam. Terima kasih Pak. Insya Allah. Udah insya Allah tuh. Nanti saya ambil. Udah, pergi tuh. Ambilin. Dan kita senang lihat ya. Begitu diambil, pahala. Setiap satu buah, 700 pahala. Setiap satu buah, 700. Masya Allah. Luar biasa. Dan dia kan gak paham fikih. Belum masuk Islam. Besoknya, ayam antum main ke tempat dia. Ayam. Dia kira hukum ayam sama dengan rambutan. Oh. Nabinya umat Islam baik banget. Kemarin ngirim rambutan, sekarang ayam. Pokoknya mungkin ayam itu akan menggendong antum ke surga. Ya? Infak tuh. Nah, pertanyaan saya, antum punya agenda berapa untuk infak tuh? Coba lihat, kadang-kadang kan ada anak yatim samping. Gak usah terpikir banyak uang, pakaian. Buka tuh pakaian antum. Masuk ke kamar, buka. Begitu dibuka, berapa banyak koleksi pakaian antum? Coba cuma pesen satu aja. Mohon maaf ya, maaf sekali. Jangan sampai ada pakaian, walaupun sehelai itu, yang belum pernah dipakai ibadah. Usahakan setiap yang kita gunakan jadi saksi di akhirat bahwa dia pernah dipakai ibadah. Karena semua akan bicara. Tuh lihat kaos, bagian dalam, celana, bagian luar, cek lagi semua. Dan kalau sudah itu antum pakai, ada yang lain gak kepake, bukan gak kepake. Boleh jadi itu dititipkan oleh Allah kepada antum untuk menjadi pahala antum dengan itu. Sebab mudah bagi Allah menitipkan pada yang lain. Kenapa dipilih antum supaya dapat bagian pahalanya? Jelas? Terakhir, amalan keempat, bagian pertama. Salah sendiri pengen sampai subuh. 4. Terakhir, bagian pertama. Majlis ilmu. Majlis ilmu. Masih ingat satu apa? Salat berjamaah di masjid. 2. Interaksi dengan Al-Quran. 3. Infak. 4. Majlis ilmu. Teman-teman, majlis ilmu itu keutamaannya banyak. Saya beri gambaran ya, maaf sekali. 1. Majlis ilmu itu, kalau antum benar memilih majlis ilmunya, maka status yang diberikan oleh Allah pertama kali, begitu antum berangkat dari rumah, sampai dengan ke majlisnya, statusnya akan naik dari manusia biasa menjadi mujahid fi sabilillah. Itu langsung sama dengan orang yang berjuang ke medan perang. Ada majlis ilmu nih, antum datangi, begitu antum datang, itu sama dengan orang berjuang ke medan perang. Statusnya jihad. Kalau meninggal antum di pertengahan, walaupun belum sampai ke situ, maka statusnya langsung syahid, pahala syahid. Pahalanya syahid.
Majelis ilmu. Satu, berpeluang mendapatkan pahala senilai jihad. Kedua, kalau wafat bisa syahid. Dalilnya Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Kenapa mesti semua orang beriman pergi ke medan perang semua? Saya akan turunkan satu amalan kata Allah yang kalau kamu amalkan ini maka statusnya akan sama dengan orang yang berjuang di medan perang. Sama persis. Apa itu? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada sementara orang di antara mereka mau datang ke majelis ilmu untuk mempelajari tuntunan agamanya? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan dia mencatat pelajaran-pelajaran itu dan dia bawa pulang, dia sampaikan pada keluarga yang tidak belajar. Perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan, kata Imam Mustafa Al-Maraghi, ayat ini mengatakan bahwa menuntut ilmu itu nilainya sama dengan jihad fi sabilillah. Artinya kalau wafat penuntut ilmu maka status syahid. Kalau syahid maka dosa berpeluang digugurkan, amalan naik. Itu seketika pahala bisa datang dan surga. Pernah dengar seorang yang pernah membunuh 100 orang? Begitu dia mau tobat, di mana dia diarahkan? Kata ulama pada saat itu, pergi kamu ke majlis sana. Ke majlis ilmu. Disuruh ke majlis ilmu. Begitu dia berangkat di pertengahan jalannya, berangkat, meninggal di tengah jalan. Meninggal. Statusnya dalam keadaan di tengah jalan ke majlis ilmu, dia bertobat kepada Allah, diterima tobatnya. Saat berangkat tuh meninggal di tengah-tengah. Ada pahalanya. Apa yang terjadi? Surga. Surga, diampuni dosa, naik ke surga. Di sini turun kemuliaan yang ketiga. Disebutkan di hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Ibnu Majah, nomor hadis 233. Rawinya sahabat Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya melangkah menuju majlis ilmu, maka setiap langkahnya akan langsung dituliskan oleh Allah yang meringankan nanti langkahnya ke surga. Di setiap langkah itu dihitung. Pahalanya bukan pahala biasa, ringan ke surga, ringan ke surga, ringan ke surga. Itu pahala syahid tadi. Ya, Qurannya ada di Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. An-Nisa ayat 100, Quran surah 4 ayat 100. Di ujung ayat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi war rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat merubah dirinya, ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, kemudian dia merubah diri. Bagaimana cara merubahnya? Ulama sepakat. Pertama, datang ke majelis ilmu. Supaya punya ilmu untuk merubah diri. Jangan langsung kerjakan amalan, tapi belum tahu ilmu. Ilmu qabla al-amal. Antum beramal tanpa ilmu, celaka amalannya. Saya ingin berubah. Kemarin saya nggak pernah sholat. Saya pengen jadi hamba yang taat. Ya Allah, saya tobat. Besok saya akan sholat subuh 3 rakaat. Bisa. 2 ya 2. Paham ya? Jadi ini gambarannya. Kemudian pahala yang ketiga. Cepat. Setiap dia sudah sampai ke majelis ilmu, disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil oleh Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari di kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, bab yang pertama, paragraf yang kedua, paling kanan di pertengahan. Orang yang sudah masuk ke majelis ilmu maka pahalanya langsung dituliskan 700 kali lipat. Tanpa henti, naik terus diangkat. Dan itu berlangsung sampai diamalkan. Jadi kalau ada seorang hamba, cuman dia beramal tanpa ilmu. Dengan seorang hamba beramal dengan ilmu, beda pahalanya 700. Misal, antum masuk ke majelis ilmu nih, dapat 700. Diajarkan tentang sholat, bab sholat diajarkan. Kalau anda mengangkat tangan setelah menghadap kiblat, hadisnya, misal disebutkan di hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 857. Di Al-Bukhari disebutkan, anda saya angkat tanganmu, misal sejajar dengan bahu. Ucapkan Allahu Akbar. Saat diucapkan rasakan, buang urusan semua dunia ke belakang. Buang, jangan bawa dunia. Hanya Allah yang paling akbar. Begitu antum tahu dalilnya seperti itu, caranya bagaimana, itu langsung dituliskan. Baru takbir sudah mendapatkan 700 kali lipat. Tapi kalau antum cuma sholat saja, abid, sholat, gak paham bacaan, gak paham gerakan, dituliskan cuma 10. 700 kali lipat. Ma baina darajataini khamsumi'ati sanatin. Di antara satu kedua 500, dua ketiga 500, tiga keempat 500 tahun. Majelis ilmu. 4. Di hadis yang tadi, di Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda, orang yang menuntut ilmu itu teman-teman sekalian langsung, ya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi, mendapatkan ridha malaikat, mendapatkan ridha malaikat. Jadi antum jangan dikira biasa nih, dari sejak berangkat sampai ke sini itu malaikat menaungi antum, membentangkan sayapnya. Cuma memang dibuat oleh Allah gaib, gak kelihatan. Sebab kalau kelihatan gak akan jadi datang ke sini antum. Baru keluar rumah malaikat tuh begini. Siapa? Malaikat maut.
Paham ya? Baik. Nah, dari semuanya ini puncaknya teman-teman sekalian, puncaknya derajat antum akan diangkat oleh Allah. Diangkat. Dua. Satu karena ilmunya, kedua karena imannya. Dalilnya Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi saran saya dengar ini ada 46 majlis taklim berkumpul di sini. Ini anugerah. Tidak mudah mendapatkan itu. Tidak mudah. Di saran saya, setiap ada majelis ilmu, ayo datangi. Bagi waktu, masa dalam sepekan gak ada untuk akhirat. Dunia aja kejar dunia. Kenapa gak nyari akhirat? Gak banyak kok. Sabtu, kalau gak Sabtu, Ahad susun. Nih taklim siapa? Ustadz Fulan, Syekh Fulan, Habib Fulan. Cari di mana tempatnya. Tapi ukurannya 3 kata Al-Quran. Cuma 3 ini. Kalau gak ada yang 3, maka 5 kemuliaan ini tidak akan didapatkan. Apa yang 3 itu? 1, sifatnya majlis ilmu itu majlis yang memahamkan antum dalam urusan agama. Bukan menjauhkan Anda dalam urusan agama. Dalilnya Quran surah ke-9 tadi ayat 122. Liyatafaqahu fiddin, membuat mereka paham tentang agama. Jadi kalau ada majlis yang hanya membuat tertawa, tidak ada isinya, bahkan menjauhkan antum dari Allah, ngolok-ngolok ayat Al-Quran, ngolok-ngolok hadis dan sebagainya, maka yang seperti itu bukan majlis yang dimaksudkan lewat ayat tadi. Jelas? Ya. 2. Syaratnya kata Allah, kalau antum ingin masuk majlis, statusnya disyahid, maka antum mesti berniat dengan benar saat masuk ke majlis ilmu untuk memahami itu dengan mencatatnya dan memahaminya. Di begitu antum paham, catat, bawa catatan itu untuk kembali sampaikan kepada orang-orang yang tidak belajar. Itu sekarang lebih mudah, share di media sosial. Antum sekarang dapat 1 hadis, share. Begitu di-share ada daripada share yang tidak jelas. Bikin status. Semarang mendung aja bikin status. Hari ini Semarang mendung, emang kenapa? Apa dengan status antum akan berubah jadi cerah? Tidak ada. Sudah. Bikin yang bagus. Hadis kirimkan. Hadis Nabi SAW. Keutamaan bagi seorang pekerja. Keluarkan. Begitu antum share ke teman-teman antum pengusaha, mereka semangat semua. Semangat. Antum jangan lupa begitu diinjakan kaki bekerja karena Allah, setiap tapak itu pahala. Kirimkan ayatnya. Kawan-kawan, Quran surah ke-4 ayat 34. Berita gembira untuk kita. Niatkan yuk karena Allah. Begitu di-share, mereka lihat 10 orang meniatkan karena Allah. Antum dapat bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit. Kirim. Jelas? Nah, ini kalau gitu antum kurunkan majlis ilmu mana di sekitaran Semarang, siapa ustadznya, siapa syekhnya yang bisa mengangkat iman, bukan cuma datang, bisa mengangkat ilmu. Ya, lihat, ini saya sedikit detilkan nih. Maaf ya, sedikit aja. Saya sedikit detilkan. Mengangkat ilmu dan iman itu bersamaan disebutkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau ada majlis imannya mengangkat tapi ilmunya tidak, maka ini pun belum seimbang. Atau ilmunya luas tapi iman gak terangkat. Ini jadi masalah. Apa ciri orang terangkat imannya? Maka dia gemar menunaikan amal soleh. Maka jika Anda menemukan majlis-majlis mendorong Anda mengerjakan amal soleh, ikuti majlis itu. Dan saya katakan pada Anda, kalau materi saya tidak membuat Anda dekat dengan Allah, membuat Anda terbuka untuk beramal soleh, tinggalkan saya. Cari ustadz yang lebih baik. Saya bukan ustadz seperti yang disyarat oleh Al-Quran. Cari majlis lain. Tapi cari ustadz-ustadz yang membuat Anda dekat dengan Allah. Cari. Kedua, ilmu Anda meningkat. Ilmu meningkat itu apa cirinya? 2 cirinya. 1, dengan ilmu itu memudahkan Anda ibadah. Misal, sholat. Belajar sampai paham bacaan dan gerakan sholat. Supaya mudah ibadahnya, khusyuknya dapat. Ini kan ada sindiran di Quran. Kata Allah, banyak orang sholat gak paham bacaan dan gerakan sholat. Ayo jujur, katakan pada diri sendiri. Sampai sekarang malam ini, berapa persen bacaan sholat yang antum pahami? Jangan-jangan Anda sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana bisa khusyuk? Ruku gak ngerti, sujud gak paham, bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Antum minta rezeki, isa aja 4 kali, warzukni, minta rezeki. Habis sholat minta lagi. Ya Allah mohon berikan aku rezeki. Yang tadi apa saat sholat? Warzukni. Ya bagaimana kita bisa mengerti apa yang diucapkan kalau kita tidak belajar? Makanya cari. Nak mengerti itu bahasanya paham, fikih. Makanya ada kitab sholat namanya fikih sholat, fikih umrah, fikih haji. Belajar sampai paham. Tuh lihat berapa banyak sekarang yang umrah, tapi nggak paham yang dikerjakan. Putar. Sekarang kadang suka sedih gitu. Apalagi banyak yang ria. Ria itu kan menggugurkan amalan. Begitu disampaikan, habis amal. Ini ada yang jual kebun, jual tanah, nyampe sana nggak ada nilainya. Sekarang orang aja tawaf sampai live. Subhanallah, alhamdulillah. Kelihatan di sana, kelihatan. Pindah kiri, la ilaha illallah akbar. Tuh, kenapa nggak dipahami? Dan tawaf itu indah. Kalau antum benar tawafnya, dijanjikan oleh Allah doa apapun seketika dikabulkan.
Itu rahasianya di Quran surah 19. Ayat ke-47 sampai dengan 49. Ada rahasianya. Makanya kenapa dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim? Itu doa intinya. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dari Maqam Ibrahim sampai Rukun Yamani, bebas mau pakai bahasa apapun. Nanti dari Rukun Yamani, pakai dengan Hajar Aswad, kenapa menggunakan Rabbana atina fid dunya hasanah? Itu ada maknanya. Bebas antum. Mau pakai bahasa Indonesia juga silakan. Mau pakai bahasa Jepang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bebas silakan. Minta. Kadang kasihan, minta enggak, yang dibaca enggak paham dan sebagainya. Ada tuh dulu waktu saya tugas di Saudi 2010. Ini hebat walaupun tidak harus ditiru begitu caranya, tapi dia benar. Dia minta dengan bahasanya. Di multazam dia mau, ya Allah, hamba mohon ya Allah, hamba datang ke sini minta, enggak banyak, cuman minta berikan jodoh. Hamba belum menikah ya Allah, mohon karuniakan jodoh terbaik. Depan Ka'bah di multazam, tiba-tiba datang perempuan tinggi, putih, hidungnya mancung, langsung ditunjuk kasih contoh. Kayak gini ya Allah. Saya beneran tuh, nggak bercanda. Tapi apa yang terjadi? Karena dia minta yang dibutuhkan, dia paham apa yang dibacakan, dikabulkan oleh Allah. Pulang nikah, walaupun bukan dengan yang tadi. Menikah. Ada lagi yang lain, gelantungan di multazam, langsung mengatakan, ya Allah, hamba datang ini banyak hutang. Engkau pasti tahu hamba ya Allah. Engkau mengerti hamba, kesini pun nambang hutang. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. Benar. Pulang lunas gitu kan. Nah, dia ngerti yang dibaca. Kadang-kadang kita kerjakan sesuatu yang kita pahami. Makanya yuk ngaji sampai paham. Enak kalau sudah begitu. Begitu Anda memahami sesuatu, nah ilmu naik. Kalau orang paham, itu ciri yang pertama, dibawa ke ibadah mudah. Yang kedua, perluaskan wawasan. Karena dalam fikih itu ada hal-hal tertentu yang menjadi kemudahan. Bukan harus itu saja yang dikerjakan. Babnya dalam fikih. Fikihnya nanti dalam kajian madhab. Madhab itu ada muqarin, turunannya ada pilihan. Pilihan-pilihan itu membuat kita lebih mudah. Ada yang tanpa pilihan, satu dalil, satu contoh. Itu artinya semua dipandang bisa. Contoh, angkat tangannya, begitu ngangkat tangan langsung letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri. Angkat Abu Daud misalnya. Begitu Anda angkat, fawadha yadahul yumna lal yusra, letakkan yang kanan telapaknya di punggung yang kiri. Antara mengangkat dengan meletakkan pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Harfu atfin huruf sambung, rabitin yang mengikat baina syai'aini antara dua hal. Pekerjaan pertama dengan yang kedua bila hudud tanpa jeda. Pertama mengangkat tangan, kedua meletakkan. Antara mengangkat dengan meletakkan tanpa jeda, angkat langsung letakkan. Letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri, letakkan, selesai. Ini satu dalil, satu contoh. Nah kalau sudah satu dalil, satu contoh, kita nggak usah kreatif. Misal, tapi saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Kalau ada, silahkan dapatkan dalilnya, sampaikan dan saya pelajari. Angkat misalnya, letakkan langsung. Gak enak Ustaz. Masa kiri duluan? Kanan kan bagus, kiri kan kurang bagus. Kenapa nggak kanan dulu baru kemudian masuk kiri? Jadi angkat Allah, masuk kanan, kiri, baru begini. Kadang-kadang kaki naik dikit. Ya, angkat. Nah ini, yang seperti ini kalau saya prinsipnya, kalau belum menemukan dalilnya, maka cukupkan pada itu saja. Makanya cuma satu dalilnya. Silahkan cek. Di kitab hadis palsu pun, saking palsunya tidak akan ditemukan. Dan kabar gembira, pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini saking jelasnya. Jelas. Silahkan cari. Saya pernah lihat di koleksi kitab hadis, ada 1235 kitab hadis. Cari gak ketemu. Saking jelasnya gitu kan. Ya ini satu. Tapi kalau ada pilihan, itu artinya, maaf, umat itu dipandang tidak semua bisa mengerjakan satu yang sama. Maka silakan pilih yang memudahkan antum. Misal dalam sujud, ini antum mau sujud nih, dari inti dalam sami Allah liman hamidah, akan sujud. Kan cuma dua caranya, kalau tidak dengan lutut, dengan telapak tangan. Ayo, yang pakai lutut siapa? Mau sujud pakai lutut dulu. Yang pakai telapak tangan? Yang nggak pakai lutut, nggak pakai telapak tangan, angkat tangan ayo. Nah ini dia. Ini saya serius nih, di Bekasi pernah kejadian suami istri nggak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan ini. Suami pulang dari kantor macet nyampe rumah lewat isya, yang ke masjid sholat di rumah, begitu sholat yang turun lutut duluan. Istri melihat, begitu selesai tanpa muqaddimah, istri langsung berkata, papa sholatnya tidak sesuai sunnah. Kenapa mah? Harusnya telapak tangan duluan, bukan lutut. Papa menjawab, mama yang nggak tahu hadis. Padahal dua-duanya nggak tahu hadisnya. Satu ngaji di guru A, dua guru B. Besoknya datang. Begitu datang, saya cuma senyum, Pak Ibu tahu nggak? Itu kan ada di kitab yang sama. Di Sunan Abu Daud.
Yang pakai lutut, nomor hadis 838, paling kanan sebelah bawah. Riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan, sebelah kiri paling atas, nomor hadis 840 sampai 841. Riwayat sahabat Abu Hurairah. Oh, gak pakai oh. Baca. Begitu dibaca, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbatai qabla yadai. Jika kamu ingin sujud jangan duduk seperti duduknya unta. Kalimatnya ibil, ya, unta masih umum. Maka letakkan lututmu sebelum telapak tanganmu. Maka yang kedua Abu Hurairah, hadisnya berbunyi kurang lebih bima makna idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, unta tunggangan yang sudah ada beban. Falyadha yadaika qabla rukbatai. Maka letakkan telapak tanganmu sebelum lututmu. Bu, Pak, ini Wa'il lebih duluan masuk Islam dibandingkan dengan Abu Hurairah. Saat itu awal-awal Nabi masih kuat, kelihatan ikut perang Badar, perang Uhud, macam-macam. Begitu Nabi sujud, lutut duluan. Begitu nanti Abu Hurairah masuk Islam, itu 3 tahun sebelum Nabi wafat, 7 Hijriah. 3 tahun sebelum wafat, usianya kurang lebih 60 tahun. Beliau sudah punya persoalan. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, kalau ada orang sudah sepuh, persoalan pertama dia apanya? Lututnya. Makanya diriwayatkan kadang beliau kemudian menggunakan tongkat, kadang bersandar kepada tiang-tiang. Karena lutut mulai bermasalah, maka yang dahulukan telapak tangannya. Sebetulnya ini kemudahan Pak, Bu. Maksudnya bukan masalah tua atau muda. Antum pun jangan salah simpulkan. Jadi kalau ada teman antum masih muda misalnya, tiba-tiba turun telapak tangan duluan. Tua. Bukan. Bukan begitu cara memahaminya. Ya, bukan. Maksudnya apa? Ini kemudahan. Karena yang punya masalah di lutut bukan cuma orang tua. Antum atlet, ada masalah. Antum jalan, lutut keseleo. Gak bisa. Gunakan telapak tangan. Antum pengen dengan lutut, gunakan boleh. Telapak tangan sah, lutut boleh. Yang salah itu yang kepala duluan. Belum apa-apa udah rame. Yang kunut, ini hadisnya. Yang tidak kunut, ini hadisnya. Tinggal pilih aja. Kunut tuh karena begini, ini riwayatnya begini. Yang tidak kunut begini pilihannya. Yang milih kunut siapa? Oh, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Yang tidak milih kunut siapa? Imam Abu Hanifah. Yang tengah-tengah ngambil nazilah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Antum tinggal ngikuti aja. Pilih mau yang mana. Yang salah yang tidak sholat subuh. Itu. Yang bismillah jahar, ada dalilnya, dipilih oleh Imam Syafi'i. Yang sir silent, ada, dipilih oleh Imam Ahmad. Yang tidak pakai bismillah, ada, dipilih Abu Hanifah, termasuk Imam Malik. Yang rakaat pertamanya jahar, selanjutnya tidak ada, dipilih oleh Abu Hurairah, tercantum dalam Al-Bukhari. 70 hadis, 4 kali cara, ada, semua Nabi mengerjakan. Nabi mengerjakan semua, antum tinggal pilih. Karena nggak bisa mengerjakan semua-muanya. Nggak bisa Ustaz, saya orang Semarang, sunnah banget, bukan cuma sunnah. Besok subuh saya imamin 4 cara bismillahnya. Oh. Lebih soleh daripada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Oh, iya. Itulah yang disebut dengan pilihan. Ma dhahaba ilaihi. Ma sesuatu dhahaba ilaihi yang condong untuk dipilih karena memudahkan. Disingkat jadi madhab. Madhab. Dari ma dhahaba ilaihi. Ada singkatan. Di Arab ada singkatan. La hawla wa la quwwata illa billah hawqala. Bahkan ayat Al-Quran itu ada ungkapan singkatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sudah 9:30. Saya kira teman-teman karena waktunya terus beranjak, saya cukupkan mungkin kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak, itu contoh tadi, bukan belum selesai kita. Contoh. Masih sampai subuh, tenang. Nah, contoh, hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas? Inilah diantara amalan yang bisa menguat. Kalau sudah begitu ilmunya luas, wawasan luas, tidak akan ada pertikaian dan sebagainya. Yang ada dalilnya, itu yang kita pedomani. Yang tidak ada, kita pelajari. Kata Nabi, kamu tidak diutus untuk memaksa orang. Ingatkan, kalau mau ingat, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan jadi musuh. Jangan sampai perbedaan antum menghambat antum untuk minum teh bersama. Begitu Ferguson. Akhir. Sepakat ya? Sepakat. Sudah bukan zamannya ribut sana sini. Sudah silahkan aja ya. Sepanjang ada dalilnya itu kita kerjakan. Yang penting ngaji dengan baik. Terakhir, saya tutup betulan ini. Ya, betulan. Terakhir, kita nggak ngerjain amalnya, tapi dapat transferan pahalanya. Kita tidak mengerjakan amalnya, tapi pahalanya dapat. Apa di antara amalan itu? Nah, ini yang kedua yang mau saya sampaikan. Ada 3 peluang amalan. Saya sampaikan dengan cepat. 1, share pengetahuan. Sharing, bagi.
Itu yang diisyaratkan Quran surah ke-9 ayat 122 dengan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Luaskan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil masajid. Ya fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, jika dikatakan padamu luaskan majlis, luaskan. Maksud di situ luaskan ada dua. Satu, luaskan tempat. Jadi kalau ada orang berdesak-desakan, antum masih ada space, jangan ditutup-tutup, buka, luaskan. Yang kedua, maksudnya luaskan itu diperluas infonya. Sampaikan. Mungkin antum nggak bisa datang, tapi ketika antum sampaikan infonya, Allah dari informasi antum ada 10 orang datang. Antum dapat pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Bagaimana Ustadz kalau kita nge-share aja tapi nggak usah datang, semua nge-share gitu kan, dikosongnya. Tidak, itu prinsip pertama. Luaskan kebaikan. Dua, berinfak dengan harta pada amalan berganda. Berinfak dengan harta pada amalan berganda. Maksudnya sedekah jariyah. Contoh, tadi kan saya contohkan 4 kan? 4 ya? Masih ingat tadi? Di antara 4 itu, bukankah ada interaksi dengan Al-Quran? Baca, menghafal ya? Nih, antum punya modal 50.000, pengen infak. Dengan uang itu, disarankan langsung lewat petunjuk Nabi, cari dengan 50.000 itu yang menghasilkan keuntungan terus berlipat. Walaupun antum gak mengerjakannya. Saya beri contoh misalnya. Berikan kepada orang yang tadi mengerjakan pahala berganda sedekah jariyah. Misal penghafal Quran. Ada orang punya 50.000 diberikan kepada orang dengan bentuk makanan. Yuk makan. Dimakan oleh orang itu. Dia sholat. Begitu dia sholat dengan energi tadi antum dapat pahalanya. Begitu energinya hilang, pahalanya selesai. Tapi antum belikan mushaf 50.000. Datang ke percetakan Habib Hasan. Saya cari mushaf Habib. Dengan harga 50.000. Antum dapat 2. Masya Allah. Begitu dapat 2, antum datang ke tempat hafalan Quran. Masya Allah. Atau datang ke tempatnya Ibu Nyamin. Ya. Dari keturunannya Syekh Dahlan, ya Allah yarham, yang penemu qiraat itu. Begitu datang ke situ, berikan kepada anak-anak penghafal Quran. Atau ke tempat-tempat penghafal Quran, datang ke Yanbu, ke Kudus, berikan. Modal cuma 50.000, mushaf 2 diberikan kepada penghafal Quran. Tadi sudah saya katakan dari awal, hafal Quran itu penghafal nggak akan pernah menghafalkan dengan satu bacaan, dia akan mengulang-ulang. Anda bayangkan, modalnya cuma 50.000 sama dengan tadi. Mushaf 2 jadi 2. Begitu dimukan dan dipegang oleh penghafal Quran, dibaca oleh dia, dihafalkan. Allahu Akbar. Berapa banyak bacaan dia bacakan dalam sehari? Baca. Transfer mengalir kepada antum. Semua yang dia bacakan, dia hafalkan, semua mengalir untuk antum. Modalnya cuma 50.000. Yang menarik, antum meninggal. Mushafnya masih ada, dibaca lagi oleh yang lain. Mengalir lagi, modal 50.000. Yang menarik, mushaf dah rusak. Cuman penghafal tadi udah hafal Quran 30 juz. Dia punya murid lagi. Jangankan punya murid, ngimamin dia. Dengan wasilah mushaf dari antum tadi. Begitu mengimami, pahala lagi transfer. Yang hebat, dia punya murid 10 orang. 10 itu punya murid lagi, 10 lagi. Gak habis-habis, cuma 50.000 modalnya. 50.000 rupiah. Mushaf. Itu yang disebut amalan cerdas. Waktu kita terbatas. Coba apa yang kita dapatkan, itu yang kita cari. Itu sahabat tuh begitu. Bilal tahu uang saya nggak banyak. Nggak tahu beliau, saya nggak punya banyak uang. Idul Kurban tuh orang beli sapi. Kalau kita sekarang. Mereka beli kambing. Ada yang beli unta. Oh, Bilal nggak kebeli. Tapi saya pengen intinya satu. Pengen menyampaikan sedekah karena Allah. Yang lain membeli kambing, beliau beli ayam. Bukan kurban dengan ayam. Tapi intinya bagaimana berusaha menabung untuk mendapatkan sesuatu bersedekah karena Allah di hari itu. Dan nilainya itu luar biasa, dipuji oleh Nabi SAW. Termasuk Ibnu Abbas dibiasakan demikian, dipuji oleh Nabi. Makanya mulai teman-teman sekalian. Dan penghafal Quran gak akan pilih-pilih. Mushaf siapa tuh? Ini wakafnya Pak Haji Yunus, udah banyak pahalanya, 1 huruf aja. Oh gitu ya? Iya. Qaf, Da'am. Gak ada baca. Paham ya? Nah, itu teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, ini yang lebih hebat lagi. Ini pahalanya langsung surga. Surga. Masya Allah. Sepanjang antum beriman, beramal saleh dan meninggalkan maksiat. Apa diantaranya? Memfasilitasi orang lain. Yang sekiranya menghasilkan dengan ibadah itu pahala surga. Haji, umrah. Kalau wafat dia dalam penunaian itu dengan benar, maka al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada pahala yang setimpal kecuali surga. Antum sudah luas, semua sudah haji dan sebagainya. Tiba-tiba lihat orang ibadahnya bagus,
belum ada kesampaian, tiba-tiba antum fasilitasi. Dia haji mabrur dapat surga, antum dapat bagiannya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan berita baiknya, haji pun disandingkan di Quran dengan umrah. Dalilnya Quran surah kedua ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Makanya kalau ada yang mau haji, mau umrah, saya sarankan tolong hilangkan semua hal, jauhkan yang bisa merusak amalan, sayang. Ria tuh buang-buang, habis antum. Kasihan. Udah disiapkan surga, antum kemudian tukar lagi dengan keburukan. Ya, itu yang disayangkan. Udah jauhkan ria, sum'ah, macam-macam. Fokus, antum tuh mau ibadah, fokus. Termasuk dari rumah. Tidak salah kalau antum ingin kumpulkan orang, ingin nyampaikan permohonan maaf, minta doa, itu nggak salah. Cuma jaga sesuatu yang bisa merusak amalan. Ya, antum kumpulkan warga komplek untuk ngasih tahu, mohon maaf besok saya akan berangkat umrah. Mohon maafkan saya banyak dosa supaya saya tenang di sana beribadah. Dan tolong mohon doakan supaya kami diterima umrahnya. Ini umrah pertama kami. Mungkin juga yang pertama di komplek ini ya, warga belum pada umrah, Pak RT belum, RW belum. Insya Allah di sana kami doakan supaya bisa umrah. Habis tuh amalan. Jelas ya? Baik. 1. Angkat tangannya. Yang hafal 30 juz. Yang hafal 30 juz. 20 juz. 15 juz. Berapa juz? Wah, itu saya kenal itu. Ah, berapa juz? 26. Ah, boleh sini. Oh, wajahnya mirip Kamil. Sini, sayang. Sini. Ah, bismillah. Tayyib. Namanya siapa? Hafid. Hafid. Baik, Hafid. Ayah masih ada? Masih. Ada ibu? Masih. Masih adik? Masih. Ada berapa? 1. 1. Ibu ada berapa? 1. 1. Kan di hadis ada 3. Ibumu, ibumu, ibumu. Terus ayahmu. Jadi ibumu berapa? Wah ya, bukan gitu cara bacanya. Dia ada anak sekolah pulang dari pesantren, bapaknya ngetes, belajar hadis apa? Berbuat baik pada orang tua. Di situ disebutkan berapa kali? Ibumu. 2, ibumu. 3, ibumu. 4, ayahmu. Ibu ada berapa? 3. Ayah berapa? 1. Nah, sampaikan itu pada ibu di dapur. Wah. Begitu ya Pak, datang ke dapur, ibunya lagi motong terong. Oh. Begitu mau datang disampaikan, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Nanti lain kesempatan saya kisahkan. Hafid, 26 juz. Hafal berapa juz? Berapa juz? 36 juz. 36 juz. Wah, luar biasa. Boleh pinjam mikrofonnya? Bismillah. Ya, boleh pegang. Hafid dari depan, dari belakang. 26 dari depan, dari belakang. 2 dari belakang. Oke. 2 dari belakang. 2 dari belakang. 24 dari depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Falan nu'mina Ulangi dari liru'iyat. qad nara. Qad nara. Qad nara taqalluba. Qadara taqalluba wajhika fis sama. Falan nuwalliyannaka kibratan ardoha. Fawalliyaka. Ini agak ngantuk-ngantuk. Fawalli wajh. Fawalli wajhaka sajaral masjidil haram. Wa aizuma kuntum fawallu wujuhakum sajarah. Wa innal ladina layak lamuna. Alladzina. Wa innal ladzina. Wa innal ladina. Ulangi sekali lagi dari qad nara. Jawanya dikurangi sedikit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ayo, bismillah. Qad nara. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Qadara taqalluba wajhika fis sama. Falan walliyannaka kiblatan tardoha. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Wa aizuma kuntum tawallu wujuhakum satarah. Wa innal ladina la ya'lamun. Innal ladzina. Siapa yang mau lengkapi? Angkat tangan. Antum sini. Enggak apa-apa, di sini dulu.
Tahan sini. Baik, bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام Linya pendek, fawalli. Linya pendek, fawalli wajhaka. فولي وجهك Linya شطر pendek, fawalli wajhaka. فولي وجهك Linya pendek, fawalli wajhaka. فولي وجهك Linya pendek. فولي وجهك Kesempatan terakhir. Cepat. Fawalli wajhaka li wajhaka. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وما الله بغافل عما يعملون Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talut bil junud. فلما فصل طالب بالجنود قال إن الله مبتليكم بالنهر Mubtalikum binahar. مبتليكم بالنهر فمن Binahar. بالنهر Ulangi. Falamma فلما fasala Talut. Kesempatan terakhir. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بالنهر فمن شهد منكم الشهر فليصم Bagus, terus lompat ke belakang lagi. Ke Al-Baqarah itu lompat, teman. فلما Faman فصل syariba minhu falaysa minni. Siapa yang bisa menyempurnakan? Terakhir, antum di sini, tahan. Angkat tangan. Falamma fasala Talut bil junud. Boleh? Antum silakan. Terakhir. Baik. Kasihkan sebentar. Tahan. Bismillah. Fadlan. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. طيب. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Antum hafal berapa juz? Dulu 30, sekarang Juz 30. Dulunya sekarang lupa-lupa. Sekarang lupa-lupa. Kenapa lupa? Ya, faktor banyak. Faktor banyak. Baik. Faktor banyak. Teruskan ya. Sampai 30 juz ya. Insya Allah. Sampai selesai ya. Insya Allah ya. Baik. Maju sini. Teman antum siapa? Dzulkarnain dari pondok, nama asli Sugeng Rianto. Sugeng Rianto. Baik. Nama panggilan Dzulkarnain. Dzulkarnain. Baik. Antum sudah punya keluarga? Sudah anak 2. Baik. Mau nggak berjanji kita buat perjanjian? Apa ya?
Sudah pernah lihat Ka'bah? Sudah pernah lihat Ka'bah? Apa itu? Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya kotak. Kubus. Oh, iya iya. Terus kita kalau sholat ngadap ke sana. Ka'bah. 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 Oh, Ka'bah. Iya, Hmm. Ka'bah. Sudah pernah lihat? Iya, iya. Di mana? Di Mekah. Di Mekah. Sudah pernah ke Mekah? Belum. Belum. Ada minuman nggak ya? Baik. Jadi lihatnya lewat apa? Lewat TV, lewat TV. Ya. Gimana kalau kita bikin perjanjian? Bagaimana? Kita fasilitasi antum lihat Ka'bah ke sana. Pulang dari sana, antum sudah lancar 30 juz. Sepakat? Silakan. Nah. Beliau kita hadiahkan umrah. Berangkat insya Allah. Ya, untuk menunaikan ibadah umrah. Nanti lihat Ka'bah di sana. Ya. Tapi perjanjiannya antum mesti mengulang hafalan Quran langsung di depan Ka'bah dan di depan Raudhah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat? Menghafal. Mengulang karena antum sudah pernah hafal 30 juz. Minta di sana kepada Allah Ya. supaya dikuatkan hafalan Ya. dan tidak diganggu dengan pekerjaan lain yang bisa merusak hafalan. Oh ya. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Mau tanya kawan, telepon teman? Tidak. Baik, untuk antum kita berikan hadiah umrah insyaallah. Nanti antum berangkat dan perjanjian kita dipegang. Antum sini. Berikan mic-nya. Antum mau baiknya juga ke Mekah. Nama siapa? Krishna. Krishna. Itu kalau malam atau siang? Pagi siang. Siang. Ada yang siang Krishna, malamnya Krisnawati. Udah pernah seorang diperiksa. Tuh, begitu kena razia dipanggil. Kamu siapa? Nia, Pak. Siapa? Nia. Yang benar, nama lengkap. Kurniadi. Berapa juz? 2 juz setengah. 2 juz setengah. Nyampe Cengkareng tuh. 2 juz setengah. Dari depan, dari belakang. Dari depan. Kuliah di mana? Poltekkes Poltekkes mana? Semarang. Tulungagung. Semarang. Semester berapa? 1. 1. Berapa semester? Semester 2. Semester berapa semester? Kuliahnya berapa semester? 4 tahun. 8 semester. 8 semester. Sudah 2. Tinggal 6 lagi. Iya. Baik. Berapa biayanya 1 semester? 6,5. 6,5. Kami tanggung biayanya, tapi dengan perjanjian mesti menghafal Quran sampai selesai. Jangan ketawa. Siap? Siap insya Allah. Siap. Jadi kalau tinggal 6 berarti 1 semester 5 juz. Siap? Siap insya Allah. Siap. Mudah insya Allah. Bisa. Siap? Siap. Kalau antum lulus 30 juz, 1 dari situ tambahan lagi umrah. Siap insya Allah. Siap? Siap insya Allah. Yakin? Yakin. Disaksikan nih. Baik ya? Nah, belum satu. Hafid, sekolah di mana? PTYKA Di mana itu? Kudus Kerandon Kudus. Di Kudus. Kelas berapa? 5 Kelas 5. Mau berapa juz menghafal Quran? Mau berapa juz menghafalnya? 31 apa 32? 30 juz 30 juz saja. Baik. Rencananya kalau sudah menghafal untuk apa menghafal Quran? dilancarkan dan membetulkan tajwidnya Lancarkan membetulkan tajwid. Kenapa mau menghafal Quran? agar bisa mencapai keluarganya, Agar bisa mencapai keluarga. mensyafaati keluarga. Baik. Insya Allah ya. Mudah-mudahan dia kabulkan. Hafid mau apa? Kalau ditanya mau apa, kira-kira mau minta apa? Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu minal jinnati wan nas. Mau minta apa? Tinggal setahun lagi, selesai. Selesaikan ya. Setahun lagi, Pak. Sisanya nanti kami yang tanggung ya. Biayanya. Kalau sudah 30 juz, insya Allah nanti boleh dapat hadiah umrah. Ya? Siap? Siap. Baik ya, insya Allah ya. Baik teman-teman, saya kira silakan bisa kembali ke alamnya masing-masing, tempatnya masing-masing. Saya kira ini pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita semua.
Saya mau infokan beberapa informasi. Pertama, insya Allah, seperti tadi janji saya, 46 komunitas yang telah bergabung, kami akan hadiahkan sebagai tanda perkenalan sebanyak 4.600 mushaf. Masing-masing komunitas mendapatkan 100 mushaf insya Allah, atau sesuai dengan jumlah komunitasnya. Nanti kami kirimkan setiba di Bekasi, kami koordinasi langsung kami kirimkan. Yang kedua, saya minta untuk berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa merubah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Siap insya Allah? Baik. Yang ketiga, ini penting, nanti insya Allah kita ada kelas-kelas Quran dan yang lainnya. Untuk Kamis malam Jumat ini memang baru bertempat di Bekasi. Ada pembagian 10.000 gratis untuk buku sebagai pengantar mushaf. Nanti kalau sudah cetak mushafnya, kita akan datang ke beberapa kota untuk memberikan petunjuk menghafal Quran dengan cepat. Dan ini bukan hafalan biasa. Jadi kalau sekarang orang menghafal 30 juz seperti tadi disebutkan, tapi yang kami tawarkan itu menghafal Quran dan Qurannya jadi pedoman dalam diri kita. Jadi ketika Anda melihat ayat-ayat Quran tentang penglihatan, membimbing melihat kita, ini yang harus dilihat, ini tidak. Kalau Anda berjalan, ayat-ayat kaki itu masuk kemudian membimbing kita ini berjalan begini, yang ini tinggalkan. Nanti insya Allah saya berikan kisi-kisinya. Ya. Nah, itu nanti kurang lebih bulan depan lah. Kita kemudian adakan itu. Mudah-mudahan sudah selesai mushafnya, nanti tunggu informasinya. Insya Allah pertemukan kita kembali dalam kebaikan. Terakhir, saya punya satu permintaan. Boleh? Satu ini saja. Mohon dalam setiap sujud antum, baik tahajud atau sholat atau yang lain, saya cuma minta mohon doakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga. Itu saja, saya tidak minta banyak. Semoga Allah muliakan antum semua. Dan yang lainnya, nanti barangkali panitia menyampaikan, ada door prize, entah apa itu namanya, wallahu a'lam. Semoga yang terbaik untuk antum seluruhnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana as-salah إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئناك عفوك